tepatnya pada tanggal 31 Januari ini akhir bulan sampai dengan nanti tanggal 4 Februari 2022. Nah, karena minggu ini teman-teman ini banyak data, terutama nanti hari Jumat ini ada data ketenaga kerjaan dari Amerika Serikat, non-farm payroll ya. Jadi penting banget untuk kita melihat data untuk 1 minggu ke depan. Sekaligus juga nanti kita akan coba melihat pergerakan harga secara teknikal seperti apa kecenderungan pergerakan harga setelah minggu kemarin kita sama-sama tahu bahwa The Fed mengumumkan akan menaikkan suku bunga pada bulan Maret. Ya, kita lihat nanti kecenderungan pergerakan harga dari pidato Powell minggu kemarin. So, langsung aja teman-teman kita masuk ke investing.com untuk melihat data hari ini ya, sampai dengan 1 minggu ke depan. Nah, teman-teman lihat di depan layar, ini hari Senin, tanggal 31 Januari, nyaris sedikit data yang akan dirilis ya, untuk hari ini. Ya, teman-teman bisa lihat ada dari GBP, Australia Dollar, New Zealand, Euro, kemudian nanti malam juga ada USD, data terkait dengan PMI Chicago. Ini data-datanya masih tergolong low sampai dengan medium impact pasar. Artinya hari ini tidak banyak data-data yang bisa mempengaruhi pergerakan harga. Artinya pergerakan harga mungkin untuk hari ini masih akan cenderung ngikutin teknikalnya. Dan untuk hari Selasa, di pagi hari ada data dari Australian Dollar ya terkait dengan penjualan retail bulan Desember. So kalau teman-teman lihat untuk data sebelumnya, untuk bulan sebelumnya ini di angka 7,3% dan diprediksi untuk bulan Desember penjualan retail ini menurun cukup signifikan ya. Diprediksi hanya 3,9%. Nah, ini sebenarnya peluang juga untuk teman-teman trading pada Australia Dollar ya. Karena kemungkinan besar untuk data yang dirilis akan lebih besar daripada forecast. So, kalau nanti data yang dirilis lebih besar daripada forecast yang 3,9 ini, artinya akan ada penguatan untuk Australia Dollar. Itu di hari Selasa jam 7.30 atau setengah 8 pagi. Nah, kemudian di jam setengah 11 di hari yang sama, ini ada suku bunga juga untuk Australian Dollar. Kalau kita lihat untuk suku bunga kemungkinan besar ini tidak akan berubah, masih di kisaran 0,1% ya. Namun sama seperti dolar kemarin, yang diperhatikan pasar itu bukan suku bunganya, karena suku bunga itu kemungkinan besar belum ada yang menaikkan kecuali GBP ya. Setelah dari keputusan suku bunga, biasanya nanti ada pidato. Nah, pidato ini yang biasanya akan mempengaruhi pergerakan harga dari Australian Dollar. Terutama jika memang nanti gubernur dari Bank of Australia ini menyatakan akan menaikkan suku bunga dalam waktu yang dekat, mungkin sama seperti Amerika Serikat ya di bulan Maret. Nah, itu artinya juga kemungkinan besar untuk Australia Dollar ini akan mengalami penguatan. Nah, jadi teman-teman yang tertarik untuk trading di Australia Dollar mungkin besok di jam 7.30 dan juga jam 10.30 diperhatikan datanya. Kemudian di sore hari ini ada data juga di sesi Eropa, namun masih medium impact ya. Dan di sore hari di jam Eropa ya, kita lihat ada tingkat pengangguran di bulan Desember. Ini datanya masuk high impact ya. Jadi teman-teman yang trading euro jam 5 sore besok perhatikan juga untuk tingkat pengangguran di bulan Desember. Kalau kita lihat untuk bulan sebelumnya ada di angka 7,2%, diprediksi ada pengurangan menjadi 7,1%. Teman-teman tinggal lihat rilisnya, data yang lebih kecil daripada forecast artinya positif untuk euro dan sebaliknya. Data yang lebih besar daripada 7,1% artinya negatif untuk euro ya. Jadi teman-teman perhatikan data ini untuk yang trading euro dan pasangannya. Kemudian malam hari ini masih kita lihat medium semua ya untuk data-datanya di jam Amerika Serikat. So kita langsung melanjut ke hari Rabu. Hari Rabu ini ada beberapa data. Nah, pagi hari mungkin yang trading New Zealand ya, hari Rabu pagi ini ada data terkait dengan perubahan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja ya di New Zealand. Kalau kita lihat tuh data sebelumnya ada 2% dan diprediksi ada pengurangan menjadi 0,4%. Ini pengurangan juga cukup jauh ya. Artinya untuk rilis dari New Zealand ini terkait dengan perubahan jumlah tenaga kerja kemungkinan besar akan lebih besar daripada forecast. Karena data sebelumnya 2%, prediksinya hanya 0,4. Nah, kalau memang lebih besar daripada 0,4 artinya ada penguatan untuk New Zealand. Karena memang dari minggu kemarin kita lihat pergerakan harga masih konsisten untuk downtrend. Kemungkinan kalau datanya ini nanti positif, akan ada koreksi positif juga untuk pergerakan New Zealand dollar. Dan di jam yang sama, jam 4.45 ya, jadi data perubahan jumlah tenaga kerja tadi itu akan dirilis hari Rabu jam 4.45 subuh ya. Kemudian di jam yang sama juga ini ada tingkat pengangguran.
Nah, tingkat pengangguran kalau kita lihat sebelumnya 3,4%, prediksinya ada pengurangan juga menjadi 3,3%. Ya, jadi teman-teman yang trading New Zealand yang masih ada posisi, perhatikan data ini. Kalau saya lihat dari keseluruhan kemungkinan besar akan positif ya untuk New Zealand. Kita lihat tapi rilisnya nanti. Hari Rabu ya. Kemudian untuk malam hari ini juga sore dan malam hari kita lihat datanya masih medium semua. Nah, malam hari ya kita lihat ada ADP nih. Seperti biasa 2 hari sebelum non-pump payroll biasanya ada ADP non-pump. Nah, kalau kita lihat untuk ADP ini jauh sekali ya, lebih rendah daripada data sebelumnya. Data sebelumnya di angka 807.000 ya, dan diprediksi hanya 208.000 untuk ADP non-pump payroll-nya di bulan Januari. So, teman-teman, data ADP ini mempengaruhi sangat besar untuk data non-pump payroll hari Jumat. Jadi kita harus lihat nanti seperti apa rilisnya untuk kita bandingkan dengan forecast dari non-pump payroll. Tapi kalau dari data yang ada, dari forecast dan juga data sebelumnya, kemungkinan besar untuk rilisnya juga akan lebih besar daripada forecast, karena ini cukup jauh nih. Dari 800.000 menjadi hanya 200.000 nih perkiraannya. Kemungkinan kalau menurut saya sih akan lebih besar daripada 200.000. Artinya ada data yang positif untuk dolar untuk hari Rabu malam hari ya. Data ini akan dirilis jam 20.15 atau jam 8 malam ya. Nah, teman-teman juga perhatikan data ini untuk teman-teman yang trading pasangan dolar. Kemudian untuk minyak mentah juga ini ada nih datanya di hari yang sama, hari Rabu ya. Inventory minyak mentah jam 22.30 setengah 11 malam. Ini data ini pasti mempengaruhi harga minyak seperti biasa. Oke, itu hari Rabu ya. Hari Kamis pagi hari masih medium semuanya. Kemudian sore hari ini ada data juga terkait dengan GBP ya. Nah, teman-teman yang trading GBP ini hari Kamis nih fokusnya ya. Karena juga di di hari Kamis nanti ini ada suku bunga juga untuk sterling. Dan kalau kita lihat ini ada kemungkinan kenaikan suku bunga nih. Kalau data sebelumnya suku bunga di Inggris hanya 0,25%, nah ini prediksinya ada peningkatan menjadi 0,5%. Kalau memang nanti dirilis 0,5%, kemungkinan besar ada pergerakan yang positif untuk GBP atau sterling ya. Karena ini mungkin negara pertama yang menaikkan suku bunga setelah pandemi. Nanti Maret Amerika Serikat baru. Mungkin yang lain juga akan menyusul setelah dari Amerika Serikat. Nanti kita lihat ya, apakah memang terrealisasi untuk suku bunga di 0,5% atau malah gubernurnya ini belum siap untuk menaikkan suku bunga karena mungkin masih khawatir dengan varian Omicron. Kita lihat kalau nanti di 0,25%, 0,25%, artinya tidak ada perubahan dari data sebelumnya untuk di data suku bunga sebelumnya, maka akan terjadi penurunan yang cukup drastis karena ekspektasi pasar itu udah positif untuk sterling. Ya, tapi kalau rilisnya masih sama seperti data sebelumnya, tidak ada kenaikan suku bunga, siap-siap untuk sterling drop. Ya, nah ini penting banget artinya untuk Kamis ini untuk pergerakan dari sterling. Kemudian di malam hari ya, ini juga ada beberapa data, namun saya lihat untuk Amerika Serikat belum terlalu berpengaruh ya. Artinya, nah hari Jumat inilah yang ditunggu pasar untuk jam Amerika Serikat. Nah teman-teman lihat dari pagi sampai sore ini masih minim data, namun malam harinya ada banyak data nih. Ada non-pump payroll, kemudian ada pendapatan rata-rata per jam untuk bulan Januari, dan juga ada tingkat pengangguran. Nah, ya jadi teman-teman yang trading pasangan dolar, emas pun termasuk ya, ini sensitif juga terhadap emas. Kita lihat nanti untuk data-data penting terkait dengan ketenaga kerjaan di Amerika Serikat. Kita coba sedikit aja review untuk ketenaga kerjaan non-pump payroll ya. Kita lihat ini data sebelumnya di 199.000 dan diprediksi ada pengurangan jadi 155.000. Nah, ini untuk non-pump payroll. Kemudian untuk tingkat pengangguran kita lihat datanya diprediksi tetap sebelumnya 3,9%, diprediksi juga tetap sama 3,9%. Dan untuk pendapatan rata-rata per jam untuk per bulan ini di angka 0,5% ada pengurangan dari data sebelumnya, dan untuk per tahun kita lihat ini ada peningkatan dari Januari tahun kemarin sampai Januari tahun ini. Kita lihat data sebelumnya 4,7%, diprediksi ada peningkatan. Nah, 3 data ini yang harus kita perhatikan untuk hari Jumat di minggu ini.
Itu ya teman-teman ya, untuk data kalender ekonomi minggu ini banyak data ya dari New Zealand, sterling, euro, semuanya suku bunga akan diumumkan pada minggu ini. Kemudian juga di Amerika Serikat nanti ada data ketenagakerjaan non-farm payroll di hari Jumat. Itu yang mesti kita perhatikan dan juga pastinya menjadi fokus pasar. Oke, teman-teman, cukup jelas. Mungkin ada pertanyaan untuk kalender ekonomi minggu ini? Cukup ya, kita langsung masuk ke teknikal. Ya. Kita lihat dulu dolar ya. Dolar masih berpotensi untuk menguat. Kalau kita lihat sebelumnya support berada di level 96.9 dan kita lihat juga udah di breakout. Artinya level 96.9 ini udah menjadi support harga dari indeks dolar untuk saat ini. Dan kalau kita lihat untuk resisten ini berada pada level 97.7. Dan menurut pandangan saya secara teknikal, pergerakan harga masih akan positif ya menuju ke level tersebut 97.7. Karena 97.7 ini merupakan harga tertinggi juga pernah terjadi pada tanggal 2 Juli 2020. Ini teman-teman bisa lihat gelombangnya. Dan di bawah level ini tidak ada lagi resisten yang menghalangi ya. Jadi besar banget kemungkinan untuk pergerakan harga sampai ke level 97.7. Apalagi untuk data-data Amerika Serikat nanti dirilis positif, rasanya akan lebih cepat pergerakan harga ke level ini, bahkan lebih tinggi kalau saya lihat. Ya, jadi tahanan atasnya untuk 1 atau 2 hari ke depan ya, besok kan libur ya. So tahanannya kita bisa pakai yang ini, bawah adalah atau support ada di level 96.9 dan untuk level resisten masih di 97.7. Kecenderungan harga akan menuju ke resisten. Jadi masih ada potensi penguatan untuk indeks dolar. Ya, itu gambaran indeks dolar, tapi tidak menutup kemungkinan untuk pergerakan harga koreksi dulu untuk melanjutkan kenaikan. Tapi gambaran besarnya pergerakan harga akan ke atas. Kita lihat apakah langsung ke atas ataukah pergerakan harga sempat koreksi dulu. Direksinya cukup jelas ya, dan pergerakan harga juga cenderungannya cukup jelas ke atas masih. Langsung kita masuk ke forex ya. Seperti biasa kita mulai dulu dari euro. Ya, euro sudah breakout dari support kemarin yang kita tandai level 1.1180. Ini di tanggal 24 November 2021 udah berhasil di breakout. Artinya kita ekspektasikan pergerakan harga akan menuju ke level support selanjutnya. Nah, kalau teman-teman lihat level support selanjutnya itu ada di harga tertinggi pada tanggal 4 Mei 2020. Ini dia. Ya, di sini 4 Mei 2020 dan juga 25 Mei 2020. Ini ada harga tertingginya, kemudian di breakout, artinya sekarang level ini merupakan level support. Nah, karena memang pergerakan harga euro kemarin ini sudah breakout ya dari level supportnya, maka kita bisa ekspektasikan bahwa pergerakan harga kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan ke level support selanjutnya di kisaran 1.1030. Ini support ya, support tanggal 4 Mei 2020 tadi ya. So, untuk strategi trading, karena memang euro ini masih dalam fase downtrend, jadi posisi idealnya tetap posisi sell teman-teman ya. Tapi saran saya teman-teman tunggu pergerakan harga koreksi positif dulu, karena ini masih ada potensi untuk pergerakan harga terjadi koreksi positif. Coba kita tarik dulu trend line, downtrend line-nya untuk mengetahui di manakah resisten yang cukup signifikan dari euro ini. Ya, teman-teman perhatikan, ini adalah level resisten yang cukup signifikan ya, saya tandai, agar teman-teman punya gambaran di manakah level penjualan terbaik atau ambil posisi sell terbaik. Gelombang pertama ada di sini, di tanggal 25 Mei 2021, gelombang kedua ini terjadi juga di tanggal 8 September 2021 ya. Nah, jadi kita bisa tandai level ini. Jadi gelombang pertama ada di sini ya, di tanggal 2 Juni 2021. Gelombang kedua ini ada di tanggal 6 September 2021. Gelombang ketiga, teman-teman bisa lihat, ini masuk juga gelombang ketiga di kisaran tanggal 15 November ya 2021. Dan gelombang keempat atau gelombang terakhir ini berada di level, di tanggal 14 Januari 2022.
So, untuk downtrend line ini sekarang fungsinya sebagai resisten. Di kisaran berapa ya teman-teman bisa lihat, ini ada harga terendah sebelumnya di kisaran 1.1260, sekarang udah jadi resistennya, resisten kuatnya. Nah, teman-teman bisa implementasikan untuk downtrend line ini masuk ke dalam MetaTrader teman-teman biar tahu di mana resisten kuatnya. Jadi area terbaik untuk ambil posisi sell itu di kisaran ini. Ya, kisaran dari downtrend line ini teman-teman tinggal tandain aja. Nanti jika ada pergerakan harga yang positif naik ke sini ya, karena ada kemungkinan untuk pergerakan koreksi positif, teman-teman bisa ambil posisi sell di atas ini ya, untuk mengharapkan pergerakan harga turun lagi sampai ke level ini. Seperti ini skenarionya ya untuk euro. Dan kalau teman-teman nanti nggak ketemu untuk pergerakan harga di atas, ini kan skenario untuk sell. Kalau kita mau buy, saran saya teman-teman tunggu di bawah. Jadi kalau mau buy, teman-teman tunggu di level sini ya, di supportnya, di kisaran harga tadi ya, 1.1030-an. Ini supportnya, support selanjutnya, dan kalau teman-teman mau buy, bisa pasang buy limit di kisaran ini. Jelas ya? Jadi kalau untuk sell, teman-teman cari kisaran 1.1260, untuk posisi sell ya, dan untuk posisi buy itu ada di kisaran 1.1030. Ini skenario trading untuk euro minggu ini. Ada pertanyaan teman-teman untuk euro? Cukup jelas ya euro ya. Lanjut kita ke sterling. Ya, teman-teman perhatikan level sterling juga level yang sudah kita tandai kemarin, ini pas banget ya. Jadi pergerakan harga kemarin sempat turun pada level support pentingnya di level di kisaran 1.3360, area yang kita tandai sebagai area support, dan terjadi koreksi positif. Nih teman-teman lihat, koreksi positif mencapai level resisten juga yang kita tandai ya di kisaran 1.3430. Dan ini pas banget ya, cantik banget kemarin. Jadi pergerakan harga memang benar-benar pas di antara support dan resisten. Nah untuk hari ini seperti apa skenarionya? Sterling kalau teman-teman lihat pergerakan harga masih masuk dalam fase koreksi. Saya bilang ini support kuatnya atau level signifikannya, key levelnya ada di 1.3350. So jika pergerakan harga belum bisa melewati atau belum bisa membreakout dari level ini, maka tren besarnya masih naik. Tapi jika nanti ada pergerakan harga yang berhasil membreakout level ini, maka fase koreksi sudah berubah menjadi fase downtrend untuk sterling. Artinya hari ini teman-teman bisa manfaatkan range yang sudah ada ya saat ini, di mana level support di 1.3350 masih bisa teman-teman gunakan sebagai level pembelian. Dan untuk level penjualan teman-teman tinggal pilih ya. Ini juga kita udah tarik downtrend line ya. Gelombang pertama terjadi pada tanggal 30 Januari 2022, berapa hari yang lalu ya. Berapa hari ini? Bukan 30, 13 Januari 2022. Kemudian gelombang kedua terjadi pada 20 Januari. Nah, kita lihat nanti gelombang ketiga itu ada di kisaran ini ya. Kalau teman-teman lihat di level 1.3480. Ya, ini juga ada support sebelumnya, artinya support dan resisten ini menjadi tahanan kuat untuk resisten dari sterling. Nah, jadi kalau teman-teman mau ambil posisi sell, tinggal pilih ya. Walaupun kita lihat untuk resisten terdekat di 1.3430, namun saya perhatikan untuk level ini mungkin tidak kuat lagi untuk menahan kenaikan dari sterling. Jadi area terbaik atau teraman ya, yang stop loss-nya nanti akan minim itu di kisaran 1.3480. Jadi kalau teman-teman mau sell sterling, itu bisa di level ini. Pertama, stop loss-nya harus sedikit di atas atau yang paling maksimal di area dari resisten downtrend line di kisaran 1.3480. Saya rekomendasi teman-teman cari level yang lebih tinggi ya atau di kisaran 1.3480. Itu jadi level sell ya untuk sterling. Buy masih di harga terendah kemarin 1.3350, jadi area buy, dan area sell 1.3480. Itu untuk range pergerakan dari sterling. Ada yang trading sterling, teman-teman? Ada? Posisinya buy or sell atau lockingan? Masih ada posisi buy di level berapa? 348 itu level resisten, 1.348 pas banget di resisten. Jika memang nanti pergerakan harga sampai ke level ini, saran saya dilepas dulu. Ya.
karena level ini pas banget sama kondisi downtrend, takutnya terjadi gelombang ketiga untuk melanjutkan penurunan. Ya mudah-mudahan nanti resisten yang terdekat ini bisa di breakout untuk pergerakan harga sampai ke level ini. Begitu ya saran dari saya. Lanjut kita ke, tadi ada request dari Pak Dian ya, kita analisa untuk yen. Ya. Yang juga sama seperti yang kita bahas kemarin ya, masih ada potensi penguatan sampai ke level resisten. Nah, kemarin kita ada tandai juga resistennya di kisaran 11560 dan tertahan saat ini ya untuk pergerakan dari yen. Nah, teman-teman untuk terutama Pak Dian ya yang punya pertanyaan untuk yen, ini untuk yen range-nya jelas ya Pak Dian ya. Untuk level support ini terjadi di sini. Kalau kita lihat ini ada resisten sebelumnya tanggal 17 Januari dan kemarin sempat terkoreksi setelah pergerakan harga mencapai level resisten. Nah, terkoreksi di kisaran ini, di kisaran support ya. So, untuk range pergerakan harga hari ini masih di kisaran resisten 11560 dan untuk supportnya 11510. Itu untuk pergerakan dari yen. Nah, untuk pergerakan selanjutnya tergantung level mana yang di breakout. Jika resisten yang di breakout, maka ada potensi untuk yen ini melanjutkan kenaikan sampai level 11580. Ini resisten selanjutnya ya. Kondisi sekarang pergerakan dari yen ini uptrend. Setelah breakout dari downtrend line, ini udah berapa kali coba nih? 1, 2, 3, 4, 5 nih, banyak banget ya. Nah, gelombangnya cantik banget sebenarnya. Ini 1 dan 2. Jadi saya buat kayak gini biar teman-teman juga bisa ikutin di mana sih kita narik-narik gelombang gitu. 4, 5, 6, 7 kali coba nih resisten. Dan terakhir breakout. Setelah breakout pergerakan harga konsisten naik. Nah, jadi kesimpulannya untuk yen ini untuk tren masih uptrend ya. Pergerakan selanjutnya saya lihat menunggu dari apakah level resisten ini yang masih menjadi tahanan atas dapat di breakout atau masih bisa menahan untuk kenaikan yen. Namun dari volume perdagangan kalau saya lihat ini masih potensi untuk yen menguat. Jadi posisi terbaik untuk pair USD yen adalah posisi buy ya. Karena pertama dolar masih berpotensi untuk menguat dan secara tren, secara teknikal yen ini masih uptrend. Jadi cari aja posisi buy di kisaran level terendah kemarin atau di kisaran support di angka 11520. Ini udah jadi level support dan jadi juga area buy terbaik. Ya. Kalau mau sell ya bisa dicoba di harga tertinggi kemarin, namun cukup riskan saya lihat. Di kemungkinan besar akan breakout. Kalau mau nunggu sell di atasnya lagi di 11580 itu pilihannya ya. Di sini ini resisten selanjutnya. Gelombang ini ya. $11580-an ya. Ini kemungkinan besar akan jadi targetnya nih, target kenaikan karena masih kuat banget untuk kondisi uptrendnya dari yen. Gitu ya Pak Dian ya. Mudah-mudahan cukup jelas untuk yen, kondisi uptrend, posisi terbaik, posisi buy. Selanjutnya mungkin ada request untuk pair forex. New Zealand enggak ya? Enggak perlu ya. Ya, New Zealand masih downtrend ya. Tapi nanti diperhatikan untuk data hari apa tadi saya lupa, Selasa ya, kalau nggak salah Selasa atau Rabu tadi ada data inflasi dan juga tingkat pengangguran kalau saya nggak salah tadi. Oke, terima kasih juga Pak Dian. Jadi untuk New Zealand kondisinya masih downtrend saat ini. Kemarin udah kita bahas untuk support kuatnya ya teman-teman perhatikan dari downtrend line ini ya, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, nah di sini jadi gelombang 4, jadi tahanan kuatnya untuk kondisi downtrend line. Dan kalau kita lihat untuk support horizontalnya itu ada di kisaran 0.6480, jadi pas banget nih antara downtrend line, area supportnya dan juga support dari kondisi support yang horizontal ini. Jadi support horizontal ini menunjukkan angka di level 0.6480. Itu di harga terendah pada tanggal 19 Agustus 2020.
Ya, jadi kondisinya sekarang masih downtrend, kemungkinan besar akan menuju ke area support ini. Sekarang pergerakan harga udah masuk ya, udah masuk di kisaran harga support. Nah, jadi kalau mau sabar lagi ya tunggu sampai 0.6480 untuk ambil posisi buy, tapi kalau teman-teman mau collect juga, mau collect posisi buy di kisaran harga sekarang, saya pikir nggak apa-apa. Cuma key levelnya 0.6480 itu harus diperhatikan untuk yang punya posisi buy. Walaupun ini supportnya kuat, tapi tetap harus diperhatikan. Ya, jadi boleh collect posisi buy untuk area sekarang atau di harga sekarang. Kalau teman-teman mau sabar, ya tunggulah koreksi sedikit lagi baru buy. Karena ini kondisinya masih downtrend. Oke, untuk New Zealand ya, masih ada pertanyaan? Mungkin Bu Sarah, cukup ya? Cukup jelas ya? Kondisinya masih downtrend, posisi terbaik untuk buy di kisaran 0.6480. Oke, kita lanjut ke minyak ya. Oke, minyak udah breakout juga. Dari minggu kemarin kita lihat pergerakan harga bermain pada level 87 ya. Dan kalau kita lihat pergerakan dari volume candlestick, ini bayarnya masih dominasi di pasar. Artinya untuk minyak ini masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Di mana kalau kita lihat level 97.8 udah di breakout, maka target kenaikan selanjutnya ada di kisaran 89 sampai harga 90. Ya, $90 per barrel. Ini target kenaikan untuk harga minyak, teman-teman. Terutama nanti kalau di hari Rabu untuk persediaan minyak mentah dunia itu berkurang. Akan lebih cepat pergerakan harga mencapai level ini. Jadi kesimpulannya untuk minyak, saya singkat aja, minyak ini masih dalam kondisi uptrend, posisi terbaiknya adalah posisi buy. So, kalau teman-teman mau ambil posisi buy, ini sudah saya tandai level uptrend ya, di mana harga gelombang terendahnya pernah terjadi di tanggal 2 Januari kemarin, ini gelombang pertama. Gelombang kedua ada di kisaran di tanggal 24 Januari, ini juga di level 82-an. Nah, so untuk level kemungkinan jadi level tahanan atau gelombang ketiga itu ada di kisaran 96. Jadi support terdekat untuk kondisi uptrend sekarang ada di 96 ya, teman-teman perhatikan ini. 96 ini pernah terjadi kemarin ya. Ini support terdekatnya. Ya. So, ini pertama, gelombang pertama, nah ini udah di beberapa kali tahan ya. Jadi teman-teman bisa ambil posisi buy di antara level 96 sampai 95. Di kisaran ini jadi level buy kalau mau ngikutin trennya. Jadi tunggu pergerakan dari minyak ini koreksi untuk ambil posisi buy. Sekarang harga tinggi, saya belum rekomendasi untuk teman-teman ambil posisi buy ya. Ini harga tertinggi untuk 2 tahun terakhir. So kalau teman-teman mau ambil buy, tunggu koreksi. Atau kalau teman-teman mau ambil sell ya boleh di collect posisi sell di level sekarang 87 atau nanti di level 89 atau 90 ya. Ya, ini harga tertinggi kemarin 8872 ya. Kita naikin jadi resistennya di sini. Oke, untuk minyak ada pertanyaan, untuk oil. Ada yang trading oil nggak? Ada? Ada yang trading oil nggak? Mau coba? Ada, Pak. Gold. Oke. Lanjut ya. Ini kita ke pair yang terakhir. Belum ada yang trading di minyak. Kita lanjut ke pair yang terakhir ya, kita analisa untuk gold seperti apa pergerakannya untuk hari ini dan minggu ini. Ya teman-teman, kondisi dari gold ini masih terpengaruh ya oleh pernyataan dari Powell di mana suku bunga Amerika Serikat kemungkinan besar akan dinaikkan pada bulan Maret. Dan setelah pernyataan tersebut kita lihat pergerakan harga emas ini sempat drop ya sampai ke level terendah di tanggal 7 Januari dan level terendah di 21 Desember 2021 itu di harga 1780-an ya. Kemarin hari Jumat kita lihat pergerakan harga sampai ke level tersebut. Ini level support yang kita tandain kemarin ya. Dan setelah mencapai level support ini pergerakan harga terjadi rejection. Sempat naik sampai ke 90, 91. Namun kita lihat tekanan dari sellernya masih kuat untuk saat ini. Ya, so untuk hari ini karena memang tadi harga dolar masih berpotensi untuk mengalami penguatan, saya lihat untuk harga emas kemungkinan besar masih akan tertekan ya.
Dan pergerakan selanjutnya kita lihat dulu untuk level terendah kemarin apakah berhasil di breakout level di 1781 ya, 80 ya, pas banget di 1780. Apakah berhasil di breakout atau masih bisa menahan untuk penurunan ya dari harga emas. Jika terjadi breakout di level 1780, maka potensi penurunan selanjutnya untuk range hari ini ya, itu ada di kisaran 1773. Oke, 1773 dan untuk support yang paling signifikan selanjutnya ada di kisaran 1760. Ya, nih gelombang terendah yang terjadi pada tanggal 15 Desember 2021 dan 2 Desember 2021. Memperhatikan levelnya, ini banyak ya. Pertama ada di 17 Oktober 2021, kemudian 3 November 2021, 2 Desember 2021 sempat breakout sempat break tapi nggak breakout, ada di 15 Desember 2021 itu di harga 1760. Ya, jadi support kuatnya setelah 1785 ini ada di 1760. Nah, jadi teman-teman perhatikan apakah berhasil di breakout untuk candlestick 4 jam ya. Jadi perhatikan candlestick 4 jam. Jika terjadi breakout 1785 sampai 1780 breakout, artinya kemungkinan besar pergerakan harga emas akan melanjutkan penurunan sampai 1760. Itu ya. Sekarang kita belum bisa expect sana karena memang pergerakan harga masih tertahan pada level support. Ya, walaupun tahanannya ini pergerakan ini masih kuat ke bawah, namun ini belum ada konfirmasi breakout dari level support. Untuk kesimpulannya, sekarang pergerakan harga emas berada di level support. Kalau teman-teman mau spekulasi untuk ambil posisi buy boleh, tapi batasin resikonya di bawah harga terendah kemarin. Harga terendah kemarin 1780, artinya teman-teman tinggal batasin aja 1778 atau 1775 untuk stop loss posisi buy level sekarang. Jadi sedikit di bawah harga terendahnya. Min di sini ya. Stop loss-nya ini cukup jauh sih. Kalau teman-teman mau minim lagi ya 1778, 1778, maksimal 1775. Untuk stop loss posisi buy ya. Dan untuk posisi sell, kalau teman-teman mau ngikutin penguatan dari dolar ya, posisi sell juga bagus. Namun saya sekali lagi nggak ada rekomendasiin di level sekarang karena sekarang pergerakan harga berada di support. Artinya teman-teman harus nunggu lagi nih pergerakan harga terkoreksi positif ya, bisa pilih di kisaran 1799. Ini kan ada harga tertinggi di tanggal 27 Januari kemarin ya. 1799 atau yang lebih tinggi lagi ada di 1805. Ini resistennya nih. Kita tandain dulu untuk yang terdekat di sini ya. Level psikologis banget. Iya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau sell itu ada dua skenario. Pertama tunggu pergerakan koreksi positif di kisaran harga 1799 atau tunggu pergerakan breakout dari support signifikannya ini. Jadi kalau breakout 1780 teman-teman boleh ambil posisi sell. Targetnya di kisaran 1773 sampai 1760. Gitu ya. Kalau mau sabar ambil posisi buy. Kalau memang takut ya, buy sekarang ini kan kelihatan pergerakan sellernya masih cukup kuat nih. Kalau teman-teman takut ambil buy di kisaran 1780 ini ya teman-teman tunggu di bawah aja. 1760 itu yang terbaik. Ya, 1760 itu harga terbaik untuk ambil posisi buy. Mending sabar deh kalau takut ambil posisi buy sekarang. Tapi kalau tidak mau ketinggalan momen, takutnya di harga support dia naik lagi, teman-teman boleh spekulasi buy sekarang, tapi ingat stop loss-nya harus minim tadi di kisaran 1775. Oke ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak untuk Mas? Silakan untuk teman-teman yang hadir dari Zoom, saya ucapkan selamat bergabung ya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat. Ini ada Pak Erwin, ada Bu Merin ya, ada Oma Trisnawati, ada Pak Ferry, dan ada juga Pak Yogi dan Pak Dian. Silakan jika ada pertanyaan dibuka mic-nya atau diketik di kolom chat teman-teman semua. Saya Pak. Kalau kita mau adakan stop loss untuk gold itu kira-kira yang maksimal di angka berapa Pak? Oke, ini sorry aku baru ini Pak, jadi kan perlu belajar. Okay. Dengan Pak Yogi. Oh Pak Yogi. Oke, Yes. Pak Yogi ya. Oke, kalau Pak Yogi mau ambil posisi buy nih ya, ceritanya posisi buy.
Kalau ambil posisi buy, artinya stop loss itu harus diatur di bawah level terendah kemarin, Pak. Ini kan kalau kita lihat harga terendah emas kemarin itu di kisaran 1780. Artinya kita atur aja sedikit di bawah harga terendahnya. Itu bisa pilih di kisaran 1777 atau maksimal di 1775, Pak. Oke. Itu stop loss untuk posisi buy. Jadi dari harga sekarang ini ada kurang lebih 12 poin lagi di bawah. Poin lagi. Bawah. Oke. Intinya kuncinya di bawah harga terendah kemarin itu ya? Ya, kuncinya di situ, Pak. Di bawah harga terendah 1780. Bisa di 1777 atau di 1775 maksimal. Itu Pak Yogi ya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Yogi. Jadi teman-teman yang lain ada pertanyaan juga, silakan. Waktu Zoom kita tinggal beberapa menit lagi ya. 2 menit lagi. Untuk teman-teman semua ada pertanyaan nggak? Udah cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke. Nah, tunggu teman-teman di Zoom ya, siapa tahu ada pertanyaan. Untuk Bu Merin dan Oma mungkin ada pertanyaan? Enggak, lagi bingung. Makasih, Lagi bingung. Oke. Oke, Oma. Mungkin Bu Merin ada pertanyaan nggak? Belum. Nyimak. Baik, masih mantau ya. Oke, thank you juga untuk Pak Seri. Oke, teman-teman, jika memang tidak ada pertanyaan untuk analisa hari ini, saya akhiri ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Silakan sharekan analisa kita kepada calon nasabah ataupun nasabahnya agar menjadi referensi mereka untuk trading hari Senin ini. Itu aja yang saya dapat sampaikan, teman-teman. Terima kasih atas perhatian semuanya. Jaga terus kesehatan ya. Kita berjumpa lagi untuk analisa selanjutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih. Oke, Pak.